Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita bisa mulai ya kuliahnya. Silakan untuk dipersiapkan sesuai dengan rule kuliah kita. Oke, apa kabar nih semuanya? Baik, Ibu. Sehat? Alhamdulillah, Ibu. Ya, alhamdulillah. Kalau ada yang sedang dalam keadaan sakit atau kondisi jaringan dan peralatan Anda serta kegiatan yang lain tidak mendukung, disilahkan untuk tidak mengikuti Zoom. Senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda semua melalui Zoom secara langsung kuliah sinkronus pada hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022 pukul 19.31 nih sekarang. Ya, sebelumnya saya sampaikan maaf kalau kita harus kuliah atau bertemu secara sinkronus malam-malam. Saya 2 minggu terakhir itu sedang ada BIMTEK seperti pelatihan, jadi saya terpilih menjadi salah satu namanya fasilitator sekolah penggerak. Se-UNES itu ada 13. Nah, alhamdulillah saya menjadi salah satunya. Jadi kementerian itu ada program untuk digitalisasi sekolah, lalu mewujudkan visi misi kurikulum merdeka untuk sekolah di Indonesia. Jadi mulai PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, kita yang mengawal itu, kita yang menjadi fasilitator untuk kepala sekolah gitu deh. Oke, jadi saya lumayan sedikit padat dan sebetulnya kita memang bisa ya kuliah asinkronus seperti itu. Namun saya khawatir misalnya agenda saya itu padat minggu depan atau minggu ini dan saya tidak bisa bertemu kalian, nanti beban saya semakin tinggi gitu. Jadi saya selalu ada, ya sebenarnya tidak ada ketentuan ya harus sinkronus gitu, tapi saya kadang ada beban tersendiri kalau mahasiswa saya itu tidak paham. Sebenarnya paham apa tidaknya mahasiswa itu udah fitrah ya, kan karena setiap mahasiswa memiliki kemampuan dan kondisi sendiri-sendiri gitu. Tapi ya itu, saya kadang ada beban sendiri di diri saya. Jadi mungkin kalian kalau kuliah sama saya itu kayak apa namanya, misalnya mikir banget gitu ya sampai berasap gitu ya, karena saya kadang kepikiran gitu, wah kalau mahasiswa saya udah kuliah sama saya terus kok belum paham gitu, jadi saya suka kepikiran seperti itu. Oke, ya mari kita mulai kuliah hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin meminta sedikit review secara lisan ya dari kalian, 3 mahasiswa saja terkait dengan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, jadi disampaikan saja secara lisan sekarang. Saya akan tunjuk secara random, secara acak, yaitu Mas Wahyu Hidayat. Bisa mendengar suara saya, Mas Wahyu? Bisa, Bu. Ya, silakan disampaikan, Mas Wahyu. Kemarin tuh menyelesaikan membahas tentang bagaimana yang harus dibayar terlebih dahulu, terus bagian-bagiannya dan cara menghitung bagian-bagian yang harus diselesaikan dalam sebuah piutang. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Mas Wahyu bisa tunjuk satu temannya untuk menyampaikan sharingnya. Silakan. Mungkin Tidak usah terbebani, biasa aja, santai aja, ditunjuk aja. Ya, Mas Kapka. Ya, silakan Mas. Iya, Ibu. Jadi pertemuan minggu lalu itu dibahas bagaimana pembagian harta benda itu, Bu. Yang mana lebih dulu untuk dibayarkan sebagai jaminan seperti itu, Bu.
dan cara menghitungnya. Oke, silakan Mas Kapka ditunjuk satu temannya untuk sharing. Mbak Ratu, Bu. Ya, silakan Mbak Ratu. Iya, jadi materi kemarin kan membahas tentang ada kreditur preferen, kreditur privilege, terus konkuren. Lebihnya dari privilege itu kan ada pembagian-pembagiannya, ada 9 gitu, Bu. Mungkin singkatnya seperti itu, Bu. Oke, ya. Jadi bagi yang kemarin berhalangan untuk mengikuti Zoom secara langsung, saya berharap sekali kalian dengan sabar dan cermat melihat YouTube. Karena yang ketemu langsung dengan saya minggu kemarin aja, itu harus pelan-pelan gitu ya, termasuk saya karena udah lama nggak ketemu angka, terus kalau ketemu angka itu pasti saya juga orang hukum dari mulai kuliah hukum sampai sekarang, jadi udah matematika itu kalau ketemu angka tuh ya pusing gitu. Jadi saya berharap kalian mencermati itu, jadi tidak tertinggal materinya gitu ya. Di YouTube sudah ada, jadi silakan dicermati. Apa yang disampaikan oleh teman-teman Anda tadi adalah tingkatan hutang. Jadi ketika seseorang memiliki lebih dari satu hutang, nah itu ada tingkatannya, mana yang harus paling pertama dibayarkan, kemudian berikutnya. Jadi yang paling pertama dibayarkan itu adalah kreditur privilege. Kemudian diikuti preferen, nah yang paling terakhir adalah konkuren. Apakah setiap hutang itu pasti ada privilege, pasti ada preferen, pasti ada konkuren? Itu tidak. Ya, kita lihat dulu mana yang termasuk dalam klasifikasi dari privilege, preferen, dan konkuren itu. Klasifikasi itu secara nyata, normatif itu sudah ditentukan di dalam KUHD. Jadi ya kita merujuk ke sana, tidak melakukan penambahan atau interpretasi seperti itu ya. Itu adalah tingkatan hutang. Jadi sekali lagi bagi yang minggu lalu berhalangan untuk mengikuti Zoom, disimak di YouTube dengan baik. Jadi Anda ketika mengerjakan kuis itu tidak bingung. Padahal kalau yang di kuis itu lebih sederhana tingkatannya daripada soal saya di Zoom gitu. Nah, jadi kapan-kapan misalnya saya tanya lagi soal seperti di Zoom, itu kalian bisa. Itu ya. Baik, saya lanjutkan. Silakan dibuka Elenanya. Oke, dibuka Elenanya. Kemudian disimak. Kalau masih ada yang Bu di Elena saya itu file-filenya Ibu putih tidak terlihat gitu materinya, itu karena kalian tidak sign in dengan akun UNES ya, akun UNES. Kalau kalian sign in dengan akun UNES, kalian bisa melihat materinya. Oke. Beberapa pertemuan kuliah yang lalu itu kan saya menggunakan Menti. Nah, setelah saya cek di record-nya, ternyata tidak semuanya mahasiswa kalian itu melakukan respon di Menti. Nah, kira-kira kendalanya apa ya? Kalian kesulitan akses Menti karena device atau memang nggak tahu atau bagaimana gitu terkait dengan interaksi di Menti. Oke, jika tidak, sekarang silahkan dibuka Menti, ya, dibuka Mentinya, kemudian sambil Anda lihat di Elena. Jadi saya mau mengadakan kuis atau beberapa pertanyaan-pertanyaan di Menti, ya, silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan itu. Saya cuma 2 pertanyaan saja ya. Nah, nanti kita tetap kuliah, jadi saya nggak mantau Mentinya gitu ya. Pastikan Anda mengisi. Nah, ketika Anda nulis di Menti diberikan nama ya.
dan di screenshot untuk dokumentasi Anda. Jadi ketika misalnya di data Menti kok contoh misalnya Mas Wahyu tidak pernah respon di Menti sama sekali. Jadi Anda punya dokumentasinya, Bu, saya itu pernah kok respon di Menti gitu. Itu ya. Baik, nanti saya share Mentinya. Sekarang saya akan melanjutkan materinya terkait dengan lembaga jaminan yang pertama, yaitu adalah Gadai. Gadai ini spesial. Kira-kira kalau saya tanya seperti itu, kalau pernyataan saya Gadai itu spesial. Nah, coba di bayang Anda ya memang tebak-tebakan lah gitu. Tapi nggak apa-apa lah, tebak-tebakan ilmiah. Kalau saya tanya, mengapa sih Gadai itu spesial? Nah, apa jawaban Anda gitu ya? Coba saya minta jawabannya Mas Afan Muhammad. Ya, Bu. Gadai spesial mungkin karena mendapatkan hak kebendaan tidak seperti privilege mungkin. Mendapatkan hak kebendaan tidak seperti privilege. Saya belum bisa menangkap. Coba maksudnya Mas Afan gimana? Jadi sesuai yang saya baca di buku itu, privilege itu bukan hak kebendaan, melainkan hanya sebuah hak istimewa untuk mendapatkan pembayaran lebih dahulu. Nah, sedangkan Gadai itu berbeda dengan Gadai. Gadai itu adalah hak kebendaan. Oke, jadi spesialnya karena dia bukan hak kebendaan. Begitu maksudnya Mas Afan? Iya, Bu. Oke, ya Mas Afan, saya minta tolong ditunjuk satu temannya untuk menjawab pertanyaan yang sama. Rizky mungkin. Ya, silakan Mas Rizky. Iya, mungkin Gadai itu spesial karena lebih didahulukan dari utang-utang lainnya, mungkin begitu, Bu. Lebih didahulukan ya? Iya. Oke, ya Mas Rizky ditunjuk satu lagi temannya. Bentar. Siapa ya? Mariska mungkin, Mariska. Soalnya di kameranya di pertama. Iya, Bu. Seperti itu. Ya, nggak usah dijelasin nama saya juga nggak apa-apa. Ya, Mbak Mariska. Kalau menurut saya Gadai spesial karena pengaturannya itu jelas gitu, Bu. Oke. Mbak Mariska ditunjuk lagi satu temannya. Saripah deh, Bu. Ya, silakan Mbak. Gadai spesial itu kalau menurut saya karena Gadai itu lebih ke banyak diaturin, Bu, pengaturannya. Banyak pengaturannya. Lebih jelas pengaturannya gitu. Lebih jelas pengaturannya. Oke, satu lagi Mbak. Ditunjuk temannya. Siapa? Afifah, Ibu. Oke, silakan. Mbak Afifah. Iya, Bu. Gadai itu spesial karena pemegang gadainya itu termasuk kreditor preferen. Terima kasih. Yap. Ayo, aduh, yang saya tunggu-tunggu ini. Padahal keluar juga gitu. Kan kita habis bahas tingkatan hutang kan gitu. Nah, lembaga jaminan yang kita pelajarin di semester ini itu kan yang masuk dalam tingkatan yang tinggi atau di bawah privilege si preferen itu kan hanya si Gadai dan Hipotik. Tidak ada yang lain. Nah, itu letak keutamaan dan spesialnya si Gadai ini. Jadi pemegang Gadai itu disebut dengan kreditur preferen yang dijamin oleh KUH Perdata
pelunasannya, didahulukan pelunasannya. Gitu ya. Oke. Silahkan akses Menti. Di situ saya ada 2 pertanyaan. Kalau ada kendala dalam menjawab dalam mengakses Menti dan menjawab, mengetikkan gitu, disampaikan ya. Gitu. Oke. Saya lanjut nih ke Gadai. Terlebih dahulu, Bu. Izin masuk, Bu. Ya. Ini kan saya menggunakan HP, Bu, karena laptop lagi dicas baterainya habis. Karena jika masuk ke Menti itu kameranya nanti mati, Bu. Oke, kalau misalnya memungkinkan, Mas Wahyu tetap itu kan pakai handphonenya disenderin, Mas Wahyu buka laptopnya, tidak perlu join Zoom. Jadi buka Menti aja, ketik menti.com, itu aja di laptop, lalu kemudian masukkan masukkan kodenya. Jika memungkinkan, namun apabila tidak, ya nggak apa-apa. Ini bisa diakses kapan aja kok, tidak ada close-nya. Jadi pastikan Anda melakukan respon, gitu aja Mas Wahyu. Oke? Ya. Buka Elenanya ya, buka Elenanya. Nah, di dalam Elena saya sudah sampaikan beberapa materi. Saya ingin sedikit brainstorming dulu kepada kalian terkait dengan Gadai. Seperti yang saya tanyakan di Menti itu, saya bertanya, kalian tahu Gadai itu dari mana? Nah, selain menjawab di Menti, saya juga ingin mendengar jawabannya Mbak Aulia Hidayatu. Bisa disampaikan Mbak Aulia, tahu Gadai enggak Mbak Aulia? Gadai adalah kita. Pertanyaan saya, Mbak Aulia tahu Gadai dari mana? Pernah melihat praktik Gadai dalam kehidupan sehari-hari atau lembaga yang melayani Gadai? Belum pernah lihat langsung, Ibu. Oke, kalau lembaganya kenal enggak? Udah tahu belum? Tahu, Bu. Pegadaian. Iya. Oke, di sekitar domisili Mbak Aulia ada? Ada, Bu. Oke, tapi belum pernah masuk sama sekali ya? Iya, Bu. Belum pernah sama sekali. Oke, menurut gambaran bayangannya Mbak Aulia, kalau tempatnya kan udah tahu, tapi kayak mendengar dari percakapan orang dewasa di sekitar Mbak Aulia terkait dengan praktik Gadai itu kira-kira peristiwa apa sih itu Mbak Aulia, ada gambaran tidak? Peristiwa ingin berhutang gitu, Bu. Terus menggadaikan barang. Oke, menggadaikan barang. Barangnya dibawa siapa Mbak Aulia? Kreditur. Oke, atau lembaga. Oke, baik. Gadai, pasti saya yakin kalian sedikit banyak sudah pernah mendengar ya praktik itu di masyarakat. Karena praktik Gadai itu bisa dibilang yang paling tua atau paling lama dipraktikkan, ada muncul di masyarakat itu. Jadi pasti kalian sudah tahu, oh kalau kita menggadaikan barang, melakukan gadai, itu kita melakukan pinjaman. Oh, barangnya berpindah dari yang semula kita kuasai, pemilik kuasai, berpindah menjadi penguasaan dari pemegang gadai. Itu konsep dari gadai. Seperti yang kalian ketahui, lembaga gadai di Indonesia itu ada yang berasal dari negara atau yang biasa kalian sebut dengan pegadaian, itu ya. Lalu kedua yang kalian mungkin belum terlalu tahu praktiknya itu yang kalian yang disebut dengan gadai swasta. Jadi pegadaian itu lembaga negara,
punya negara gitu ya, BUMN. Nah, kalau gadai swasta itu punyanya privat atau sektor privat gitu. Nah, konsep utama di dalam gadai itu adanya perpindahan barang atau penguasaan barang dari pemegang gadai, dari penerima gadai ke pemegang gadai. Kalau kita berbicara terkait dengan pegadaian, terkait dengan gadai, itu kita juga menggunakan istilah penerima dan pemegang gadai. Jadi pegadaiannya di sini adalah pemegang gadai, sedangkan kita yang menggadaikan itu disebut dengan penerima gadai. Itu ya. Nah, di sini di dalam Elena saya ada share asas penting ya di dalam pegadaian itu terkait dengan perpindahan barang. Oke. Ini oke ya. Pengertian gadai itu ada di BW 1150, kemudian unsur-unsur gadai. Nah, istilah in-basis styling. Ini ya, kita ada asas atau istilah in-basis styling. In-basis styling itu perpindahan itu yang terjadi. Jadi gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atau kalau di bahasa saya perpindahan kekuasaan ya. Itu dari si penerima dan si pemberi gadai. Nah, di sini perpindahan tersebut terjadi karena adanya gadai. Proses itu disebut dengan in-basis styling istilahnya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari gadai termasuk dari hak yang didahulukan atau preferensi. Sekarang saya ingin kalian lihat ke 1152 BW ya, ayat 3. Dibuka KUH Perdatanya. Nah, ini saya pelan-pelan dulu. Ada satu hak yang dinamakan hak reivindikasi. Oke, hak reivindikasi. Saya mau tanya dulu ke Mbak Gasani. Mbak Gasani bisa mendengar suara saya? Bisa, Ibu. Ya, Mbak. Menurut Mbak Gasani, ketika ada perpindahan barang yang dijaminkan tersebut dari penerima gadai ke pemegang gadai, itu yang memiliki kuasa atas barang tersebut siapa? Setelah adanya pemindahan ya, Bu? Gimana? Setelah adanya pemindahan. Ya, setelah adanya pemindahan. Yang memiliki kuasanya ini, Bu, pemegang gadai, kreditur. Oke. Menurut Mbak Gasani, penguasaan tersebut itu secara penuh ataukah ada batasan-batasannya? Mbak Gasani bisa mendengar suara saya? Ya, Ibu, bisa tadi agak putus-putus. Penguasaannya secara penuh atau
Atau bagaimana menurut Mbak Gasani? Secara penuh. Secara penuh. Oke. Kalau menurut Mbak Dinda, bagaimana penguasaannya? Ada batasan-batasannya, Ibu. Oke, ada batasan-batasannya. Kalau menurut Mbak Nike Fitriani? Ada batasan-batasannya, Ibu. Oke. Kalau menurut Mbak Novia Nurheliza? Ada batasan-batasannya, Ibu. Oke. Sekarang saya tanya ke Mbak Uswatun. Kalau Mbak Uswatun ada batasan atau tidak ada? Ada batasannya, Ibu. Oke. Kenapa tidak secara penuh, Mbak Uswatun? Atau ada batasan ini yang seperti apa? Karena menurut saya itu kan cuman hak kekuasaan gitu ya. Tapi kalau untuk hak kepemilikan kan masih di tangan debitur gitu. Jadi misal ada barang itu mau dijual juga itu bukan kekuasaan dari kreditur. Oke, ya. Jadi ketika suatu benda itu beralih, itu kalian lihat ya, peralihan benda itu secara penuh atau tidak. Oh, saya di sini bahasa saya terbatas gitu ya. Kalau peralihan secara penuh, artinya pihak yang menyerahkan, mengalihkan itu sudah tidak lagi memiliki hak apapun atas benda tersebut. Proses ini dikenal dengan jual beli. Namun berbeda ketika ada proses gadai. Peralihan yang terjadi itu saya gambarkan dengan di sini titik-titik garisnya. Jadi kalau garis lurus itu yang penuh, tapi kalau yang titik-titik itu yang terbatas. Nah, di sini saya ada dua garis nih. Garis yang penuh dan garis yang titik-titik. Nah, ini konteksnya gadai ya, ini pemegang dan penerima gadai. Jadi kalau yang penuh itu jual beli. Namun, mengapa saya juga memberikan garis penuh pada skema gadai, tapi juga ada garis titik-titiknya. Ya. Padahal kan di sini saya sudah bilang, Pak, kalau pengalihan hak itu secara penuh itu artinya jual beli. Kalau gadai itu pengalihannya secara terbatas seperti yang disampaikan oleh Mbak Uswatun tadi. Jadi kenapa kok di sini saya ada garis penuh? Apakah bisa pemegang gadai itu menerima pengalihan hak secara penuh? Coba kalau pernyataan saya demikian, yang saya ikuti dengan pertanyaan, apakah bisa pemegang gadai menerima benda atau menguasai benda gadai itu secara penuh? Saya tanyanya bisa atau tidak? Bisa, Bu. Oke. Siapa tadi? Mbak Samimi ya? Iya, Bu. Kalau kuliahnya bersama-sama di dalam satu ruangan, audio yang lainnya di-off-kan. Jadi ketika Anda join ke Zoom, itu pilih yang no audio. Kalau bersama-sama, jadi cukup mendengarkan dari satu audio saja sehingga jelas suara yang didengar. Mengapa? Apa jawaban? Apa alasan dari Mbak Samimi? Kalau menurut saya, penerima gadai itu dapat menerima kuasa secara penuh itu ketika si debitur tidak melunasi itunya, Bu, prestasinya, Bu.
Misalkan kan kalau gadai itu kadang kalau barang kan dia karena meminjam uang gitu ya Bu, tapi dia menggadaikan barangnya. Nah, terus ketika dia tidak bisa melunasi barang apa ya bahasanya saya Bu? Bahasanya saya lupa Bu. Kalau kayak apa? Iya. Saya lupa Bu. Ya, saya Bahasanya. sudah bisa menangkap. Terima kasih. Ya, ya, kalau Mbak Saidatul, gimana Mbak Saidatul? Bisa atau tidak? Atau mungkin Menurut atau saya tidak? bisa Bu. Jadi benda yang dijaminkan itu bisa jadi milik kreditur apabila bisa jadi milik kreditur apabila debitur itu wens prestasi atau tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk melunasi hutang. Gitu Bu. Oke. Kemudian kalau saya tanya ke Mas Ahmad Zakia, Mas Ahmad Zakia? Iya, Bu. Maaf tadi putus-putus. Apakah bisa pemegang gadai menguasai benda bisa masuk lagi itu secara Bisa, Bu. penuh? Bisa. Kenapa? Karena misal ke debiturnya bukan prestasi. Oke, ya. Mesti gue dulu kan ke pena. Ya. Jawabannya adalah bisa. Namun, ketika terjadi peralihan benda hak tersebut secara penuh, pemegang gadai ini jadi ada conditionnya. Pemegang gadai ini wajib mendapatkan persetujuan dari siapa? Tentu saja dari si penerima gadai. Ini wajib. Walaupun kondisi yang sudah disampaikan oleh Mbak Samini dan Mbak Saidatul tadi dan Mas Ahmad Zakia, ketika si penerima gadai tidak melakukan prestasinya dengan baik. Baik itu tidak membayar sama sekali, terlambat, atau membayar sebagian. Walaupun kondisi itu terjadi, tapi kalau si penerima gadai itu tidak memberikan persetujuan, hal ini tidak bisa dilakukan, penyerahan secara penuh ini. Namun, apabila si penerima gadai memberikan persetujuan, maka bisa dilakukan penyerahan atau pengalihan hak secara penuh. Ini penting nih. Jadi kalian tidak hanya melihat bagaimana kondisi prestasi yang harus dilakukan atau wan prestasinya. Saya tidak bahas jenis wan prestasi ya, kalian harus sudah bisa tahu wan prestasi itu kondisi dan jenisnya seperti apa. Ini harus ada persetujuan. Nah, ini tadi untuk tentu saja melindungi hak dari penerima dan pemegang gadai. Di dalam gadai itu ada hak yang namanya hak revindikasi. Ilustrasi yang ada pada PowerPoint slide-nya Bu Ferry tersebut ditunjukkan ketika benda yang digadaikan tersebut hilang. Oke, saya ingin Anda bermain peran ya. Bayangkan diri Anda itu sebagai penerima gadai yang kemudian bendanya itu hilang. Nah, kira-kira
apa yang Anda lakukan ketika Anda mengetahui bahwa benda yang sedang Anda gadaikan itu hilang? Mbak Nadliah Ulia, bisa mendengar saya? Bisa, Ibu. Ya, bagaimana kalau Mbak Nadliah? Menurut saya minta tanggung jawab. Karena kan kreditur saat barang saya yang sudah saya gadaikan, dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga, di mana kalau misalnya barangnya hilang ataupun mengalami kemerosotan nilainya, maka krediturlah yang akan bertanggung jawab. Oke. Pertanggungjawaban itu seperti apa yang diminta Mbak Nadliah? Mungkin perbaikan kali ya, Bu. Misalnya kalau misalnya saya gadein mobil saya rusak atau gimana, saya minta perbaiki. Konteksnya di sini tadi bendanya hilang. Oh iya, kalau misalnya hilang, saya minta kembalikan. Mungkin bisa dalam pelunasan hutang saya, atau barang saya harus dikembalikan dengan dia membeli barang yang sama gitu. Oke, ya. Kalau Mbak Dinda Safitri? Sama Ibu, dengan menggantikan barang yang sama seperti yang saya gadaikan. Oke, ya. Jadi di sini peralihan hak antara si penerima gadai dan si pemegang gadai itu yang putus-putus. Kita yang putus-putus ya, enggak yang penuh-penuh tadi sudah selesai. Yang putus-putus ini. Ketika masih dalam keadaan putus-putus, artinya gadai itu yang saya maksud dalam keadaan putus-putus, perjanjian gadainya itu masih berlangsung, belum selesai. Nah, di tengah itu barangnya itu hilang. Nah, maka ketika barang hilang, itu apa yang harus dilakukan? Revindikasi atau hak revindikasi ini adalah hak kembali. Saya secara sederhana mengartikan artinya adalah kembali. Oke. Nah, mari kita simak penjelasan lebih detail dulu. Silahkan Mbak Natasha Fitri bisa membaca KUH Perdata atau tidak sekarang? Bisa, Ibu. Ya, silahkan dibuka 1977. Ya, Bu, bentar. Sebentar ya, Bu. Ya. 1977 terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang di dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya. Dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut. Belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 582. Oke, tadi Mbak Natasha bacanya cepat sekali ya. Kira-kira apa yang Mbak Natasha tangkap dari pasal itu? Jadi terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang itu tidak harus dibayar, Bu, kepada si pembawa ini gadainya. Terus barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya, Bu. Oke. Baca, cermati, semuanya sekarang melihat pasal 1977. Di pasal 1977 itu yang pertama mengatur tentang secara sederhana ya, ini saya sederhanakan dulu. Temuan.
KUH Perdata itu mengatur loh ketika kalian menemukan sebuah benda. Benda. Ya. Ada hak kebendaan di sini. Hak milik. Hak milik adalah di dalam hak kebendaan itu ada hak milik. Benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, itu pasti ada pemiliknya. Laptop yang ada di depan kalian, headset, mikrofon, kacamata. Ketika saya melihat itu kalian pakai, asumsi saya benda-benda tersebut adalah milik kalian. Padahal belum tentu kan benda-benda tersebut milik kalian. Namun benda tersebut ketika Anda gunakan itu di bawah kekuasaan Anda. Anda bisa menggunakan benda itu. Lalu bagaimana ketika Anda menemukan sebuah barang? Apapun itu bentuknya. KUH Perdata itu bahkan mengatur terkait dengan benda temuan ini. Ketika Anda beraktivitas lalu kemudian Anda menemukan benda yang bernilai ataupun tidak bernilai, lalu Anda tertarik untuk memelihara benda tersebut, ada penguasaan di situ, ada minat di situ, benda tersebut menjadi milik Anda, di bawah kekuasaan Anda. Namun, kalau saya di sini bisa menggambarkan benda ini, lalu kemudian di sini Anda, lingkaran ini adalah hak Anda. Ketika Anda menguasai benda tersebut pada saat ketemu benda itu 1 jam plus 1 jam kemudian, itu hak Anda itu masih titik-titik, belum penuh. Kapan hak Anda itu menjadi lingkaran penuh? Itu ketika lebih dari 3 tahun. Maka ketika Anda menguasai benda tersebut lebih dari 3 tahun, Anda memiliki hak penuh kepemilikan penguasaan atas benda tersebut. Jadi 1977 itu yang paling pertama yang ingin saya share kepada Anda, itu dia mengatur soal itu. Jadi jangka waktu 3 tahun itu artinya apa? Ketika Anda menemukan ini, kalau penguasaan kepemilikan benda itu dilakukan dengan cara jual beli, itu tidak ada persoalan di situ. Nggak mungkin dikasih batas waktu. Batas waktu 3 tahun itu ketika Anda ada barang atau benda temuan. Oke, jadi aturan di dalam BW itu demikian. Lalu ketentuan berikutnya dalam pasal 1977 itu terkait dengan hak revindikasi atau hak kembali. Oke, ya sekarang kita ke hak revindikasi ini ya. Nah di sini saya ada gambaran ya A, B, C. Detentor atau pemegang gadai. Pemegang gadai. Benda itu hilang ke
setelah diketahui ternyata benda itu dalam penguasaan C. Nah, menurut Anda, ketika ada orang yang mengetahui bahwa benda hilang tersebut dalam penguasaan C, benda gadai tersebut, itu apa yang harus dilakukan berdasarkan pasal 1977. Mbak Mariska? Iya, Ibu. Ketika diketahui benda yang hilang tersebut berada dalam penguasaan C, apa yang dilakukan? Meminta kembali barang tersebut. Oke, barang tersebut kembalinya kemana? Ke A apa ke B? Ke B, sebagai pemegang gadai. Oke. Tapi kalau sudah ada hak reivindikasi gitu, bisa kembali ke A. Oke, ya terima kasih. Kalau Mbak Nida? Iya, Bu. Ya, Mbak, kembalinya kemana? ke B, Bu, sama seperti Mariska. Tapi kalau tadi Mbak Mariska ada tapinya tapi. Mungkin kalau aku nggak ada tapinya, Bu, langsung ke B aja. Oke. Kalau Mbak Ratu? Izin menjawab, Bu. Itu kan misalnya barangnya udah di C itu posisinya udah 3 tahun apa belum? Kalau posisinya emang udah 3 tahun, otomatis nggak bisa dikembalikan ke B. Gitu, Bu. Oke. Kalau sudah Mbak Ratu, kalau sudah 3 tahun, maka itu sudah sepenuhnya milik si C. Tapi kalau belum 3 tahun, nah maka boleh deh dikembalikan lagi. Nah, kalau belum 3 tahun nih, dikembalikannya menurut Mbak Ratu itu kemana? Ke B, Bu. Soalnya kan dia kan barangnya dari B, dari tempat gadai itu. Oke. Mbak Mariska tadi bisa diulangin jawabannya Mbak Mariska, tapi itu apa ya? Saya lupa malahan nih. Iya, Bu. Jadi kan kalau misalkan hak reivindikasi ini kan bisa dituntut oleh si A sebagai pemilik barang itu kan, Bu, yang digadaikan. Nah, karena dia ngerasa hilang, akhirnya mungkin ngerasa punya hak ini, hak reivindikasi ini gitu kan, Bu. Jadinya menuntut. Nah, pas barang ini ditemukan bisa aja kembali ke A gitu kalau menurut saya, Bu. Oke. Jadi secara tidak sengaja A menemukan barang itu, jadi mau dia langsung minta gitu ya, menurut Mbak Mariska, apakah itu? Iya, betul, Bu. Yang Mbak Mariska maksud? Iya. Oke, baik. A, B, dan C. B, ketika menerima benda, maka memang dia memiliki kuasa. Namun kuasa itu sekali lagi terbatas, titik-titik ya. Tidak penguasaan penuh. B, bertanggung jawab atas benda yang dia kuasai, atas benda gadai yang dia kuasai. Ketika benda itu hilang, dia wajib melakukan ganti rugi atau pertanggungjawaban kepada A sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kesepakatan yang terjadi itu apa? Itu yang pertama, ketika benda itu hilang. Jadi disepakati dulu adanya pengembalian itu berupa apa dan bagaimana. Namun ketika dalam kurun waktu tertentu diketahui ada pihak C yang menguasai barang, benda itu ditemukan di C. 1977 itu mengatur terkait dengan penguasaan benda. Nah, maka dilihat dulu, seperti yang Mbak Ratu sampaikan tadi ya, kapan ketahuannya itu benda dikuasai oleh C. Lebih dari 3 tahun apa enggak? Kalau lebih dari 3 tahun, ya itu kenapa sih kok baru nyari, kan logikanya gitu. Tapi itu common sense di masyarakat ya. Tapi kalau secara jawaban normatif ya karena 1977 sudah mengatur demikian, ketentuannya adalah sampai jangka waktu 3 tahun. Dah.
Si C legal standing-nya adalah ini adalah benda saya gitu. Oke. Nah, kalau kurang dari 3 tahun, maka di situ ada hak kembali. Kembali ke siapa? Ketika benda itu ditemukan dan B serta A, B dan A ini sudah melakukan kesepakatan, sudah tidak ada lagi sengketa atau perselisihan, ya benda akan sepenuhnya dikuasai oleh B. A dan B sudah tidak ada urusan lagi ya. Kecuali B dalam kesepakatannya itu, saya usahakan dulu untuk mencari bendanya ya, tolong saya dikasih waktu sampai 1 tahun, dan itu disetujui oleh A. Nah, maka di sini B yang akan menguasai kembali benda gadai tersebut. B hanya tinggal menyampaikan kepada A, bendanya sudah saya temukan, ini begini kondisinya, apakah diterima atau tidak, lalu apa konsekuensi yang terjadi. Jadi hak reivindikasi ini hak untuk kembali, tapi kembalinya sebelum 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun, ini nggak ada ini reivindikasi atau hak untuk kembali ini. Gitu. Itu pengaturan BW di 1977 terkait dengan benda. Benda di sini kecuali adalah bunga dan apa yang dikecualikan tadi yang di awal? Piutang. Piutang, Bu. Ya. Oke, itu terkait dengan hak reivindikasi atau hak kembali dalam gadai. Oke, saya share beberapa peraturan ya terkait dengan gadai. Silakan itu nanti diunduh dan dipelajari. Kalau kita berbicara terkait gadai, itu pengaturannya masih sama ya, tidak ada yang berubah. Hanya yang menariknya yang mungkin kalian belum banyak tahu adalah praktik gadai swasta. Nah, ini untuk edukasi saja apabila kalian belum tahu. Kalian pernah dengar perorangan itu menerima, sejauh ini kan kalian taunya lembaga gadai adalah pegadaian ya? Betul? Iya, Bu. Ya, kalian pernah melihat atau mendengar orang itu menerima benda gadai tidak? Seperti motor, mobil, atau dan yang lainnya. Mungkin kalian melihat di mana, mendengar di mana, itu pernah nggak? Tahu nggak? Tahu, Ibu. Tahu. Nggak tahu ya? Oke, ada yang tahu. Jadi di masyarakat itu ada perorangan yang melakukan praktik gadai. Digadein aja motornya di Pak itu, di Bu itu, bisa. Mereka menerima kok. Gitu. Nggak usah di pegadaian. Itu ada di masyarakat praktik demikian. Nah, yang demikian itu bagaimana legalitasnya? Kalian tahu yang saya maksud tidak? Yang di masyarakat ini? Tahu, Bu. Yang di perorangan ini. Jadi misalnya si Valentina itu perlu uang, ya, lalu kemudian dia menghubungi Mas Saman. Oke, Valen, saya berikan kamu uang, namun motormu ditaruh di kos saya ya, sampai kamu bisa melunasi. Oke, Saman. Praktik seperti itu ada di masyarakat. Padahal Valen tuh udah tahu kalau ada pegadaian, dia bisa ke pegadaian. Namun, wah dia males ribet, persyaratan, administrasi, dan sebagainya. Dia menghubungi Saman. Nah, jadi di masyarakat itu ada praktik seperti itu. Nah, legalitasnya gimana? Yang demikian. Itu ilegal.
polisi dapat melakukan penegakan hukum terhadap orang seperti Saman. Oke. Nah, gimana Bu? Saya itu tertarik Bu, pengen buat seperti Pegadaian. Apa yang harus saya lakukan? Pegadaian itu kan punya punya negara. Nah, solusinya adalah dengan membuka PT itu tentang gadai swasta dari sektor private. Itu harus disetujui oleh OJK. Kalau tidak ada izin dari OJK, maka itu ilegal. Jadi praktik di masyarakat, orang-orang seperti Saman itu tidak boleh ada. Namun ketika kalian Bu, masih ada tuh Bu di tetangga saya atau di kolega saya atau apapun yang kalian ketahui masih ada dan aman-aman saja. Nah, itu persoalan lain ya, itu kompleksitas lain. Tapi kalau kita bicara terkait dengan normatif dan aturan, praktik gadai swasta ini diperbolehkan, namun harus mengurus persetujuan izin di OJK. Kalau tidak ada izin dari OJK, ya itu nggak bisa. Ilegal, bisa ditangkap polisi. Karena dia menyelenggarakan lembaga jaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti pinjol-pinjol ilegal itu yang kalian lihat di TV, kok ada polisi nangkepin, nutupin gitu. Ya karena ilegal. Itu ya, itu terkait dengan gadai. Jadi lembaga gadai di Indonesia itu ada 2, yaitu yang dimiliki oleh negara, BUMN, dan swasta atau masyarakat privat. Kalau yang swasta ini wajib mendapatkan izin dari OJK. Kalau yang BUMN, Pegadaian itu, nanti dicek di websitenya, itu dia mengalami perkembangan ya, dari yang mulai dia itu bentuknya persero, dia berupa perum, sampai sekarang itu dia berupa perseroan terbatas. Ya, perseroan terbatas ini tentu saja masuknya ke si persero ini. Itu lembaga Pegadaian. Nah, di masyarakat tuh ada gadai swasta, namun ada yang ilegal dan ada yang disetujui oleh OJK. Oke, itu terkait dengan gadai. Sekarang silahkan Anda buka materi di Elena terkait dengan gadai. Oke, nah. Ya. Peraturan OJK nomor 31/2016 tentang usaha pergadaian, ini adalah dasar hukum dari gadai swasta. Kenapa Bu kok itu ada di bawah OJK? Jadi OJK itu kalau kalian taunya kenalnya itu ngurusin bank, itu OJK tidak hanya ngurusin bank, tapi juga lembaga jasa keuangan non-bank. Jasa keuangan itu intinya di mana kalian, oh kok perlu uang, butuh uang, ada pinjaman dan sebagainya, itu jasa keuangan, finance. Maka itu di bawah OJK. Nah, gadai di sini juga termasuk dalam jasa keuangan. Di sini saya tautkan terkait dengan lembaga pegadaian, sejarahnya seperti apa. Ini dasar hukum awal lembaga pegadaian dan PP yang paling baru, ya, yang tadi saya sudah sebutkan dari persero ke perseroan terbatas. Ini PP yang terbaru di 2021. Tahun 2021. Ini saya juga ada kuis ya, silakan dijawab, lalu kemudian
diskusinya. Oke. Nah, sekarang saya beri waktu Anda kurang lebih 10 menit. Silahkan coba Anda buka peraturan dari OJK tersebut dan juga slide yang saya bagikan di Elena, ini dari slide-nya Bu Ferry dan slide-nya Bu Vita. Anda buka sebentar selama 10 menit, nanti kita ada refleksi atau evaluasi ya. Apa yang menurut Anda itu belum bisa Anda pahami dari materi Gadai ini. Ibu izin tanya, Bu. Ditahan nanti 10 menit ya. Bukan, Bu, yang menti itu tadi kan kata Ibu Nggak dua. bisa. Enggak, maksudnya kan tadi kata Ibu dua pertanyaan. Nah, cuma itu tadi baru satu atau emang satu-satu gitu, Bu? Oh, kamu udah isi satu, terus kemudian Nggak ada keluar pertanyaan lain, Bu, kalau saya. Oke. Di sebentar. Oke, dicoba sekarang ya. Ya, dicoba sekarang. Dibaca, nanti kalau saya refleksi atau saya tanya atau kalian tanya, jadi kalian bisa jawab. Ya salah nggak apa-apa, proses pembelajaran nggak usah bingung. Bu Ayu, mohon maaf. Ya, Saya silakan. mengalami kesulitan masuk sistem Elena, Bu, baik melalui laptop maupun HP. Kenapa ya? Apa tulisannya yang muncul apa? Dan saya masuk Elena, tapi langsung kembali lagi ke halaman awal begitu terus, Bu. Tidak. Oke, coba kamu buka Chrome, jadi gini ya. Ini Elena nih. Nah, ini kan Chrome nih. Buka itu melalui Chrome. Nah, kalau saya biasanya itu, saya punya beberapa akun ya. Nah, di sini saya tambahkan profil nih. Di sini jadi tambahkan, jadi tinggal nanti milih masuknya kemana. Tidak yang menambahkan akun di bawah itu. Nah, ini di sampingnya tuh ada titik 3. Kemudian di sini ada setelan. Nah, kamu hapus cookies-nya. Gimana ya? Hapus cookies. Nah, ini di keamanan dan privasi. Ini coba dihapus. Kamu klik ini, cookie dan data situs lainnya itu diklik, kemudian kamu hapus. Dicoba seperti itu, kemudian logout, masuk lagi. Kira-kira solusinya itu sih setahu saya. Baik, Ibu, akan saya coba. Terima kasih. Ya, oke. Ya, ini tadi kita mau sesi saya awali jam berapa ya? 20.30 atau sudah 10 menit belum ya? Kira-kira sudah ya?
Oke, yuk kita mulai ya. Sifat gadai. Tadi di awal itu saya menyebutkan atau materi itu ada terkait implicit styling. Nah, itu yang bagaimana Mas Afan? Ya, Bu. Ya, implicit styling tadi apa? Pemindahan kekuasaannya. Iya, oke. Yep. Kemudian Mas Ahmad Zakia bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Nggak kembali tadi istilahnya apa? Nama lainnya, sorry, nama lain. Hak reivindikasi, Bu. Oke. Game. Kembali itu tadi ada batas waktunya tidak, Mas Ahmad Zakia? Ada sebelum 3 tahun. Oke. Itu diatur di mana tadi? Di pasal 1977. Oke, ya. Kemudian di sini ada Mbak Aulia Hidayatul. Ya, Bu. Ya, Mbak Aulia Hidayatul, saya masuk ke 3 nih. Nah, tadi kan saya cerita tuh tadi menyampaikan terkait dengan benda. Ketika misalnya Mbak Aulia Hidayatul itu memakai hijab warna hitam yang sekarang digunakan, lalu kemudian saya menyampaikan kalau wah itu punyanya Mbak Aulia karena berada di dalam kekuasaannya Mbak Aulia. Oke. Nah, itu juga termasuk dari sifat gadai. Itu yang mana, Mbak? Ada istilah lain ketika kepemilikan dari suatu benda itu mengikuti bendanya karena dipakai Mbak Aulia, jadi itu milik Mbak Aulia. Karena dibawa Mbak Aulia, bendanya itu, jadi itu milik Mbak Aulia. Nah, sifat yang seperti ini itu disebut dengan Hak kebendaan bukan, Bu. Droid. yang saya sampaikan tadi terkait dengan hak kepemilikan mengikuti bendanya, itu namanya adalah droid suite. Itu ya, itu. Jadi benda itu mengikuti, melekat kepemilikannya itu mengikuti bendanya. Kalau benda itu ada di Mbak Aulia, yaitu ya penguasaannya, pemilikannya ada di Mbak Aulia. Tapi kalau berpindah ke Mbak Saripah, yaitu pindah ke Mbak Saripah, mengikuti dari benda itu berada. Itu yang dimaksud dengan droid the suite. Oke, sekarang saya yang keempat. Yang keempat, Mbak Afifa Kurniasari. Ya, Ibu. Ya, sifat selanjutnya dari gadai itu ada asesoir. Ya, apa yang Mbak Afifa pahami setelah membaca materi dan sifat asesoir ini? Hanya sifat seperti itu, Bu.
pelengkap gitu, penghias. Pengelengkap, penghias. Oke. Kalau Mbak Diana Ayu Puspita? Ya Bu, menurut saya itu perjanjian yang ada pada utang piutang, Bu. Perjanjian yang ada pada utang piutang. Oke. Mbak Afifa tadi menemukan kata asesoir ada di mana? Ini di buku, Bu. Oh, di buku. Oke, bisa dibaca? Atau enggak di pasal... Oh, enggak apa-apa. Di bukunya aja dibaca, enggak apa-apa. Oh iya. Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, atau yang biasa disebut asesoir, yang ada dan tidaknya bergantung dari ada dan tidaknya utang yang merupakan perjanjian pokoknya. Oke. Kemudian Mbak Diana tadi bisa menyampaikan jawabannya itu baca dari? Nggak baca, Bu. Cuman apa ya? Kira-kira aja gitu. Iya, setahu saya. Oke. Saya satu lagi terkait dengan asesoir ini ke Mbak Dinda Safitri. Mbak Dinda Safitri. Ya, Ibu. Ya, silahkan. Ada dan tidaknya hak gadai bergantung dari ada dan tidaknya piutang, Ibu. Oke. Mudah ya dipahami ya, asesoir ini ada atau tidaknya itu merupakan hak tambahan. Hak gadai. Itu ada ketika ada proses peralihan, ada proses gadainya. Kalau tidak, ya nggak ada. Kenapa disebut dengan tambahan? Karena utamanya di sini adalah proses piutang itu. Adanya piutang. Yang merupakan yang bagian dari penguasaan suatu benda dalam kurun waktu yang terbatas. Oke, saya ke sifat selanjutnya dari gadai itu apa? Bisa disebutkan Mbak Gasani? Mbak Gasani? Bisa mendengar suara saya? Oke, Mas Kapka? Tidak dapat dibagi-bagi, Bu. Tidak dapat dibagi-bagi. Ini kaitannya terkait dengan pelunasan. Ketika benda tersebut ingin diambil, ya harus lunas. Cara sederhananya demikian, nggak bisa. Benda akan diberikan kalau belum terjadinya pelunasan. Sifat selanjutnya dari gadai ini apa, Mbak Mariska? Hak yang didahulukan, hak preference, Bu. Oke. Preferen. Kemudian untuk selanjutnya, Mas Saman. Objeknya harus benda bergerak, Bu. Oke. Kalian udah lulus hukum perdata, jadi sudah tahu ya benda bergerak itu yang bagaimana, yang tidak bergerak itu yang bagaimana. Benda bergerak itu dibagi ke dalam benda tidak berwujud dan benda berwujud. Nah, gadai itu objeknya hanya benda bergerak. Coba saya diberi contoh benda tidak bergerak yang kalian ketahui itu apa, Mas? Rumah, Bu. Mas Muhammad Rizky,
Mas Saman sudah, Mas Muhammad Ya, Rizky, contoh benda tidak bergerak. Rumah dan tanah. Oke, ya. Kalau kepemilikannya melalui disebut dengan bukti kepemilikannya dari benda tidak. Oke, ya. Jadi kita bisa nggak gadein sertifikat, Mas Rizky? Kalau dalam prakteknya sih kalau nggak salah ada juga yang gadai sertifikat rumah, tapi seharusnya itu kan harusnya ke hipotek. Nah kalau untuk itu saya masih bingung juga. Oke, ya menarik ya di sini. Mas Rizky bilang kalau dalam praktiknya tuh kayak di masyarakat ada Bu yang sertifikat kemudian digadaikan. Kalau secara normatif sertifikat ini bisa digadai atau tidak? Silahkan open mic jawab bareng-bareng. Ya atau tidak? Bisa, Bu. Tidak, Bu. Bisa, Bu. Secara normatif, aturannya gadai itu hanya untuk benda bergerak. Jadi kalau gadai untuk benda tidak bergerak, ya tidak bisa. Kalian bawa sertifikat ke pegadaian, saya mau menggadaikan ini, tidak bisa. Benda bergerak, benda tidak bergerak, sertifikat hak milik itu lembaga jaminannya adalah hak tanggungan. Jadi nanti ada pembebanan hak tanggungan dari sertifikat hak miliknya. Itu lembaga jaminan yang berikutnya. Oke, sifat gadai selanjutnya itu Mbak Ulia apa? Masih ada nggak Mbak Ulia? Masih ada. Selanjutnya ada masih Ibu, masih ada hak jaminan yang kuat dan mudah pelaksanaannya. Oke. Dari sifat-sifat gadai yang sudah disampaikan dan sudah kita bahas tadi, adakah yang masih belum jelas atau belum bisa dipahami dari sifat gadai, dari materi-materi yang sudah saya bagikan? Oke. Izin tanya. Ya, silahkan. Yang sifat gadai yang terakhir, Bu, yang maksudnya kuat di pasal 1134 ayat 2 itu gimana ya, Bu? Nida kurang paham. Ya, sekarang silahkan dibuka pasal 1134-nya. Mbak Nida bisa dibaca, dibantu baca pasal 1134-nya. Mbak Nida, nggak bawa KUH per? Bawa, Bu, bentar, Bu. Ini masih dibuka. Ya, oke. Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang pasal 2 ya, ayat 2 ya, Bu. Maaf salah. Semuanya aja nggak apa-apa. 1134. Yang ayat 1 itu hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga di tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Yang ayat 2, gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Coba dibaca pelan-pelan semuanya. Itu penjelasan terkait dengan sifat gadai yang jelas sekali loh. Ayat 1, ayat 2 ini. Ya, kedudukan gadai sebagai preferen. Iya kan? Jadi kuat di sini yang tadi saya bilang udah pasti pelunasannya itu ada. Jadi gadai itu secure atau kuat, aman, itu kenapa? Karena yang pertama itu benda. Selama dalam proses gadai, bendanya itu dikuasai oleh si pemegang gadai. Ya, karena ada sifat droit de suite. Benda, kepemilikan atau
hak milik atau kepemilikan atau penguasaan dari suatu benda itu mengikuti benda itu berada. Jadi di mana benda itu berada, ya di situ melekat kepemilikannya. Walaupun secara terbatas ya masihan yang pemegang gadai. Jadi itu karena sifat droit de suite. Yang pertama bendanya kan pindah dari saya ke misalnya Mbak Nida, Mbak Nida pemegang gadainya. Bendanya motor, kemudian yang semula berada di saya kuasai, pindah ke Mbak Nida. Namun penguasaan itu bersifat terbatas, titik-titiknya itu titik-titik. Nah, benda yang berada di Mbak Nida itu melekat hak juga, hak droit de suite ini, karena penguasaan dari suatu benda, pemilikan dari suatu benda itu melekat di mana benda itu berada. Benda itu beradanya di Mbak Nida, ya otomatis yang dikuasai oleh Mbak Nida, walaupun ada kurun waktu dan jangka waktunya itu yang masih terbatas. Penguasaan bisa secara penuh dikuasai oleh Mbak Nida ketika ada persetujuan peralihan itu secara penuh dari si penerima gadai. Oke, lalu kemudian kan udah secure tuh ada bendanya gitu. Lalu kemudian ada ketentuan di 1134 tadi yang didahulukan, diistimewakan. Posisi tingkatan dari hutang itu ada di atas, tidak yang di bawah lah, tidak konkuren, tidak disamakan. Itu spesialnya, itu kuatnya yang diatur dalam 1134. Jadi 1134 itu mengatur bahwa gadai itu, pemegang gadai disebut dengan kreditur preferen atau ada preference di bawah privilege, lalu kemudian ada preference, didahulukan, itulah diistimewakan. Gitu. Ada yang masih belum jelas terkait dengan sifat gadai? Izin tanya lagi, Bu. Silahkan. Di 1134 ayat 2 itu gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa. Hak istimewa yang dimaksudnya itu hak apa ya, Bu? Apakah privilege atau bagaimana? Ya, yang privilege tadi. Jadi di atas preference itu kan ada privilege. Ya, yang dimaksud adalah ke-9, kalau saya nggak keliru, 9 jenis dari privilege itu. Gitu. Oke. Jadi antara yang privilege yang disebutkan dalam ayat-ayat yang lupa saya, yang itu apa lebih tinggi gadai apa yang privilege jadinya? Kan soalnya kedudukan gadai itu cuma preference. Iya, kedudukan gadai itu preference. Di bawahnya privilege. Privilege itu yang dari mulai biaya kubur, biaya rumah sakit, buruh. Nah, itu privilege. Kemudian di bawahnya ada preference ini. Preference ini adalah gadai dan hipotek. Gitu. Jadi kata istimewa di sini itu tidak merujuk ke privilege. Kalau kalian, Bu, arti kata privilege itu kan sama dengan istimewa. Tidak, berarti yang privilege ini di 1134 itu ya berarti gadai dan hipotek dong, bukan yang 9 klasifikasi privilege yang paling tinggi ya. Tetap yang paling tinggi ya privilege itu yang mulai biaya kubur, biaya rumah sakit yang sudah kita pelajari. Itu Mas Rizky? Iya, Bu. Oke, masih ada yang lain yang ingin ditanyakan terkait dengan gadai? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ya saya cukupkan materi tentang gadai. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke lembaga
jaminan berikutnya. Jadi untuk gadai sudah selesai ya, sudah saya cukupkan terkait dengan gadai. Apabila masih ada yang belum jelas terkait dengan gadai, Anda bisa tanyakan ke saya minggu depan. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fidusia. Oke, ya. Kita foto dulu slide pertama. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih perhatiannya dari 7:30, kurang lebih 1,5 jam ini. Semoga sehat selalu, semangat terus belajarnya. Dan terima kasih perhatiannya. Tak ulangi mana. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Selamat malam.